Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidir Amir, nomor induk mahasiswa 200210501026, kelas Embedded System tahun 2020. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sensor dan transducer yang menjadi tugas pada mata kuliah Pervasive Computing. Baik, materi pembahasan yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yang pertama, definisi sensor, yang kedua, definisi transducer, yang ketiga, sensor phase transducer atau perbedaan sensor dan transducer, yang keempat, macam-macam sensor, yang kelima, macam-macam transducer, dan yang keenam, implementasi sensor atau pengaplikasian sensor dalam kehidupan sehari-hari. Adapun definisi sensor, yaitu sensor merupakan sebuah komponen, perangkat atau peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan besaran fisik terhadap benda-benda yang ada di dekatnya, baik itu tekanan, gaya, besaran listrik, cahaya, gerakan, kelembapan, suhu, kecepatan, dan fenomena-fenomena lainnya. Yang kedua, definisi transducer. Transducer merupakan sebuah alat yang dapat mengubah suatu bentuk energi ke bentuk lainnya. Bentuk energinya berupa energi listrik, energi mekanikal, energi elektromagnetik, energi cahaya, energi kimia, energi akustik atau bunyi, dan energi panas. Transducer juga bisa menyalurkan energi tersebut dalam bentuk yang sama. Satu perbedaan sensor phase transducer, yaitu yang pertama, sensor memerlukan komponen lain untuk menghasilkan tegangan, sedangkan transducer tidak memerlukan komponen lain untuk menghasilkan tegangan. Yang kedua, sensor mengubah besaran fisik menjadi besaran listrik, sedangkan transducer mengubah bentuk energi menjadi bentuk energi lain. Yang ketiga, sensor merupakan bagian dari transducer, sedangkan transducer bukan bagian dari sensor. Yang keempat, tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan sistem, sedangkan transducer dapat berhubung langsung dengan sistem lain. Adapun macam-macam sensor, yaitu yang pertama, sensor aktif dan sensor pasif. Sensor aktif merupakan jenis sensor yang menghasilkan output tanpa memerlukan pasokan listrik dari eksternal. Yang kedua, sensor pasif. Sensor pasif merupakan jenis sensor yang membutuhkan sumber daya eksternal untuk beroperasi dan menghasilkan output. Yang kedua, sensor analog dan sensor digital. Sensor analog merupakan sensor yang menghasilkan sinyal output yang berkelanjutan, dan sensor digital merupakan sensor yang menghasilkan sinyal output dan tidak berkelanjutan. Adapun sensor di bidang elektronika, yaitu dengan jenis-jenis. Yang pertama, sensor akselerometer, yaitu merupakan sensor yang mendeteksi perubahan posisi, kecepatan, orientasi, guncangan, getaran, dan sebagainya dengan gerakan ultra. Yang kedua, sensor cahaya merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi jumlah cahaya yang mengenai sensor. Yang ketiga, sensor suara, yang merupakan sensor yang digunakan untuk merasakan tingkat suara. Yang keempat, sensor tekanan, yang merupakan sensor yang digunakan untuk mengukur jumlah tekanan yang ada dan diterapkan pada sebuah sensor. Yang kelima, sensor suhu, yang merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi perubahan suhu. Apabila suhu meningkat, resistansi listrik dari transistor juga akan meningkat. Sebaliknya, jika suhu menurun, maka resistansi juga akan menurun. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu macam-macam transducer. Adapun yang pertama, yaitu transducer input. Transducer input merupakan transducer yang dapat mengubah energi fisik menjadi sinyal listrik ataupun resistansi. Macam-macam transducer input, yaitu yang pertama, LDR atau Light Dependent Resistor, yang merupakan alat yang mengubah cahaya menjadi resistansi atau hambatan. Yang kedua, termistor atau MTC, PTC, mengubah suhu menjadi resistansi, hambatan. Yang ketiga, variabel resistor, potensiometer, mengubah posisi menjadi resistansi atau hambatan. Yang keempat, mikrofon, yang mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik. Yang kedua, transducer output, yaitu merupakan transducer yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi bentuk energi fisik. Macam-macam transducer input, yaitu yang pertama, LED Light Emitting Diode, yang merupakan alat untuk mengubah listrik menjadi energi cahaya.
Yang kedua, lampu mengubah listrik menjadi energi cahaya. Yang ketiga, motor mengubah listrik menjadi gerakan atau motion. Yang keempat, heater mengubah listrik menjadi panas. Dan yang terakhir, loudspeaker yang mengubah sinyal listrik menjadi suara. Adapun pengaplikasian sensor atau implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, rangkaian lampu tidur atau yang menggunakan sensor cahaya LDR. Yang kedua, rangkaian termometer yang menggunakan sensor suhu. Yang ketiga, rangkaian pengukur getaran gempa yang menggunakan sensor getaran. Yang keempat, rangkaian sistem monitoring suhu ruangan yang menggunakan sensor suhu. Dan yang kelima, rangkaian alat penghitung barang otomatis yang menggunakan sensor infrared. Itulah yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.